Yuk, kembali lagi di Berita Gulat by MIF Wrestling, dan hari ini seperti biasa ada 3 berita yang akan dibawakan. Tapi sebelum masuk ke beritanya, sebelumnya mohon maaf, saya baru upload hari ini karena ya kemarin sempat mau record gak enak badan, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi alhamdulillah hari ini udah bisa record lagi ya. Jadi kita langsung record aja, kita langsung bagikan berita-beritanya yang akan disajikan. Berita pertama itu kita bicarakan tentang Sting. Kita semua udah tahu Sting itu siapa. Sting adalah seorang legenda. Sting adalah seorang pegulat AEW yang namanya udah mentereng banget lah. Udah pernah bergulat di banyak tempat. Dan seperti yang sudah kita tahu, Sting itu minggu ini adalah minggu terakhir dia untuk bergulat. Dan katanya mau pensiun di pay-per-view Revolution di akhir bulan. Bukan akhir bulan ya, awal bulan ini. Alias nanti hari Senin. Di waktu kita ya, Senin pagi. Caranya nonton Revolution gimana? Teman-teman cari sendiri, udah banyak caranya. Jadi kita langsung aja bahas kenapa sih saya harus bahas Sting hari ini. Cuman kita bisa bicarakan Sting ini ke beberapa waktu lalu, di mana Sting itu ikut perebutan Tag Team Championship bareng Darby Allin. Dia melawan Ricky Starks dan juga Big Bill. Mereka menang di pertandingan itu, tapi ada sebuah fakta yang unik di mana Sting sebenarnya gak mau ada di pertandingan itu sama sekali. Kayak Sting itu ngapain sih saya masuk di pertandingan itu, kayak gak ada pegulat yang lain apa? Kan bisa masukin yang lain siapa gitu. Ini kata Sting ya. Dan ternyata pada jawabannya itu tetap dimasukkan, tapi kan udah di ini dulu ya, udah dibujuk, udah di mana gitu. Intinya sih alasan pembujukannya ini Sting biar tetap ikut main adalah ya ini kan buat pertandingan terakhir, biar agak wah dikit lah. Seenggaknya Sting itu ketika dia keluar karena pensiun ya, dia bawa legacy buat AEW itu sendiri. Dia nempatin legasinya di sana. Jadi seenggaknya Sting itu ada jejaknya lah, bukan sekedar main doang di situ. Dan Sting sih karena udah dibujuk kayak gitu ya mau-mau aja. Ya udahlah nggak apa-apa, saya terima-terima aja tawarannya. Dan ya kita bisa lihat nanti di Revolution sebagus apa pertandingannya, nanti kita tonton aja ya. Gak tahu sih saya bakal nonton atau enggak, karena agak males juga AEW itu, karena ya sebenarnya pertandingannya bagus-bagus, cuman storynya kayak saya nggak ngerasain ada storynya di situ. Udah aja cuma beberapa pertandingan aja biasanya yang ada, kalau sisanya tuh kayak ya udahlah nonton selesai. Kemudian kita masuk yang kedua. Ini bicarakan tentang Elimination Chamber. Reviewnya nanti akan saya upload, tapi kayaknya nggak hari ini gara-gara hujan, nggak mendukungnya buat record. Ini juga sebenarnya agak mepet untuk mulai record, tapi ya mumpung masih bisa, jadi saya record sekarang buat bikin beritanya. Kalau Elimination Chamber reviewnya mungkin besok ya, besok atau hari Kamis sebelum berita gulat yang berikutnya. Nah, jadi Bronson Reed, kita semua tahu Bronson Reed ini adalah satu dari sekian banyak pegulat asal Australia yang ada di WWE. Sisanya udah tahu, ada Rhea Ripley, ada Grayson Waller, ada Indy Hartwell. Nah, Bronson Reed juga adalah salah satu pegulat asal Australia yang ada di WWE. Tapi berbeda dengan 3 orang ini yang tampil di Elimination Chamber, Bronson Reed ini nggak tampil. Kasihan emang. Dan setelah diketahui kenapa, jadi awalnya itu sempat dibilang kalau katanya Bronson Reed ini bakal ikut perebutan World Heavyweight Championship lawan Seth Rollins di sana. Tapi plannya ini sudah batal dari awal karena Seth Rollins cedera. Ya kita semua udah tahu lah ya. Seth Rollins masih disimpan buat ya at least bisa di WrestleMania lah, buat bisa tanding di situ. Dan ya setelah kita lihat sampai hari ini ya si Bronson Reed ini belum dapet tempat yang bagus-bagus banget. Kasihan memang. Semoga sih di kesempatan berikutnya kita bisa Bronson Reed bisa dapat chance lagi gitu biar bisa bertanding. Karena selain itu juga ternyata istrinya Bronson Reed ini mau melahirkan, sehingga ya itu sebenarnya bisa aja buat terbang gitu. Walaupun istrinya melahirkan, bisa aja terbang dulu. Tapi ya dia enggak sih, katanya enggak milih itu, dan ya, dia lebih milih fokus ke keluarganya. Jadi dia tetap di US, enggak ikut terbang ke Australia. Dan selain itu,
Nah, jadi plan yang berhubungan dengan Elimination Chamber ini, selain Bronson Reed yang bakal lawan Seth Rollins di Elimination Chamber, itu katanya tetap ada Men's Elimination Chamber tadi, tapi yang menang adalah si Empang. Nanti si Empang yang akan lawan Seth Rollins di WrestleMania. Dan tapi sih kalau kata saya nggak bilang ini fake atau apa ya, tapi lebih kebingung aja. Karena sekarang itu WWE itu formatnya, kalau misalkan dia banyak pertandingan, pasti durasinya singkat-singkat. Tapi kalau misalkan si pertandingannya sedikit, dia durasinya tetap pas gitu. Jadi sebisa mungkin sekarang tuh durasinya kayak diperkecil juga gitu si pay per view-nya itu. Jadi ya udah misalkan kita ngadain 3 jam aja, jangan dicepet, jangan dibanyakin, jangan gimana gitu. Tapi pertandingannya ya dibikin padat aja, jadi pertandingan lebih banyak tapi itunya lebih dikit. Tapi jumlah match-nya lebih dikit. Saya nggak tahu sih ini bener atau enggak, soalnya kalau misalkan kita ngikutin ke beritanya ini, jadi pertandingannya ada 7 Pak, bukan cuma 5 gitu kayak yang sekarang. Kalau pertandingannya 7 kan kelamaan ya. Cuman nggak tahu juga nih kayak gimana. Mudah-mudahan sih ada kejelasan. Saya nggak bilang beritanya fake atau gimana ya, cuman ya emang agak dipertanyakan aja. Tapi lagi-lagi kan yang beritain juga sebenarnya udah orang dalamnya itu udah banyak yang dibuang sama WWE. Jadi ya agak membingungkan aja gitu si beritanya ini sebenarnya. Nah, ini terakhir. Kita balik lagi ke AEW. Tadi udah kita ngomongin AEW, ngomongin WWE, sekarang balik lagi ke AEW. Nah, kalau AEW sekarang katanya dia baru aja ngontrak salah satu orang bekasnya WWE secara langsung. Jadi AEW baru-baru ini merekrut mantan produser seniornya WWE. Itu namanya adalah Jennifer Pepperman. Jadi Jennifer Pepperman ini sebelum di WWE selama kurang lebih 7 tahun itu dia sempat jadi penulis di opera-opera sabun, kemudian juga ada di TV dan lain sebagainya. Itu dia sempat jadi penulis buat acara itu. Dan kebetulan juga beliau itu sudah memenangkan 3 penghargaan Emmy untuk dia sendiri ya lebih tepatnya. Nah, setelah bergabung WWE, Jennifer Pepperman ini mutusin cabut ya setelah 7 tahun dan langsung direkrut sama AEW 1 minggu setelah dia cabut. Ya, kalau kata saya sih ini bisa jadi langkah yang bagus ya buat AEW, karena memang yang dibutuhkan oleh AEW sesuai yang saya bilang di beberapa waktu yang lalu itu adalah perombakan di backstage, di mana ya banyak writer itu harus dilibatkan gitu. Jadi idenya enggak cuman kayak dari Tony Khan saja, cuman dari orang-orang tertentu saja, tapi harus ada lebih banyak yang ikut berpartisipasi. Dan kebetulan posisinya Jennifer Pepperman ini buat di AEW itu adalah sebagai Vice President of Production kalau nggak salah. Jadi nanti Jennifer Pepperman ini lebih banyak terlibat dalam kegiatan produksi. Salah satunya nanti untuk yang divisi wanita, karena memang divisi wanita ini adalah salah satu yang tidak begitu banyak feedback yang cukup bagus gitu. Karena banyak penonton juga yang kayak nggak begitu suka dengan ya bagaimana si divisi wanita AEW ini berjalan, sehingga mungkin kehadirannya Jennifer Pepperman itu bisa memberikan impact yang bagus dan juga dapat feedback untuk writing ke depannya. Ya kalau misalkan kata teman-teman, ini AEW ini nyulik talent, AEW ini ngambilin talentnya WWE. Nah, kalau yang ini sih kalau kata saya sih gak masalah, malah bagus. Karena apa? Kalau orang-orang di belakang itu misalkan kalau kita cari yang bagus-bagus ya, kemudian kita bikin show sendiri dengan feedback yang sudah ada, itu mungkin bisa dapat output yang lebih bagus lagi daripada yang sebelumnya. Cuman kan kalau AEW ini kan kemarin-kemarin fokusnya ke pegulat terus ya. Pegulat-pegulat yang diambilin gitu. Sementara ya hasilnya ketika kita lihat kedalamannya masih kurang, tapi jumlah rosternya itu udah bejibun, udah lebih dari kapasiti yang kita harapkan gitu. Sehingga ya kasihan sama yang jarang main gitu.
sekarang sih fokusnya lebih banyak ke orang-orang di kru, orang-orang backstage dan lain sebagainya. Dan kemarin tuh saya sempat dapat kabar kalau QT Marshall yang kemarin aja baru cabut dari AEW itu udah balik lagi sebenarnya. Udah balik lagi, cuman memang role-nya cuman buat backstage aja, buat produser dan lain sebagainya. Itu, nah QT Marshall dapat peran di situ, nggak jadi pegulat dan sekaligus itu. Ya kalau kata saya sih ini baik-baik aja gitu, bagus. Selain QT Marshall juga ada Rocky Romero. Rocky Romero itu udah kerja di bagian administrasinya AEW. Bilang sih front office ya, cuman pasti ini lebih banyak berkaitan dengan administrasi. Jadi ya Rocky Romero mengerjakan di kantor depan dan kantor belakang gitu, dalam tanda kutip kayak gitu. Kita lihat lah apakah ini movement bagus buat AEW ya. Saya sih mudah-mudahan bagus ya. Karena ya AEW ini udah keluar modal banyak untuk bisa jadi tempat yang top seperti sekarang. Tempat gulat yang top seperti sekarang, dan ya sungguh disayangkan kalau misalkan AEW nggak banyak berbenah gitu. Meskipun ya so far untuk kualitas pertandingan sudah bagus kalau kata saya. Cuman memang kalau kualitas cerita, kualitas entertain itu masih jauh dari kata cukup. Dan masih perlu diperbaiki lagi untuk beberapa sektor. Ya itu aja dulu buat video hari ini. Mungkin ada noise ya tadi ya. Ada noise karena geledek. Tapi ya udahlah ya. Mudah-mudahan gak keganggu. Dan teman-teman tetap bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Silakan teman-teman untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Dan dislike aja kalau nggak suka. Silakan komen kalau ada ide yang mau disampaikan untuk episode-episode berikutnya. Atau ya mau komen tentang berita ini boleh. Silakan juga subscribe biar nggak ketinggalan update-update berita berikutnya. Karena saya nggak jadi terus guys upload in-depth itu, nggak tahu kenapa ya, sibuk terus jadi belum sempat upload. Dan ya rencananya sih udah video Elimination Chamber saya langsung upload in-depth, atau nanti ya setelah video berita gulatnya, mudah-mudahan nggak kehalangan terus lah ya. Dan nanti juga saya siap untuk buat konten-konten lainnya tentang wrestling, entah itu konten short video atau lain sebagainya. Saya udah mulai nyari tahu lagi gimana nguploadnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sih teman-teman tertarik gitu untuk memberikan feedback. Itu aja dulu video hari ini, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sekian.